notifikasinya agar kalian jangan ketinggalan materi PJOK lainnya. Salam olahraga. Halo semuanya, anak-anak siswa-siswi kelas 3 SD Kasang Timur. Jumpa lagi hari ini bersama Pak Frem. Apa kabar semuanya anak-anak? Apakah kalian semua sehat-sehat aja? Pak Frem pasti yakin kalian semuanya sehat-sehat kan? Oke anak-anak, hari ini kita akan masuk materi baru tentang KD 3.3, yaitu tentang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yaitu latihan keseimbangan dan kombinasi senam. Oke, kalau begitu langsung saja Pak Frem masuk ke dalam materi berikut. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi pembelajaran 3, yaitu tentang keseimbangan dan kombinasi senam. Di dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu A. Latihan keseimbangan duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Dan yang ke B, yaitu keseimbangan berdiri, C. Keseimbangan berjalan, dan D. Rangkaian gerak dasar senam. A. Latihan keseimbangan duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Yang pertama kita akan memasuki latihan keseimbangan duduk, di mana di dalam latihan ini kita akan melakukan yang pertama, yaitu latihan membentuk kaki huruf V, di mana kita akan melakukan cara-caranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, semua anak duduk di lantai, kaki diluruskan ke depan. Yang kedua, ketika aba-aba guru membunyikan peluit, posisi kaki berubah membentuk huruf V. Yang ketiga, jika peluit berbunyi yang kedua, posisi kaki segera diluruskan kembali. Dan yang keempat, gerakan ini dilakukan secara terus-menerus. Simak gambar yang ada di dalam layar berikut ini, di mana di dalam ada seorang anak melakukan gerakan duduk membentuk huruf V, di mana anak melakukan duduk di lantai dengan posisi kaki lurus ke depan, di mana jika aba-aba guru membunyikan peluit, posisi kaki berubah membentuk huruf V. Jika peluit berbunyi yang kedua, posisi kaki segera diluruskan lagi. Perhatikan gambar di dalam. Jika peluit berbunyi satu kali, semua anak melakukan membentuk kakinya huruf V. Jika peluit berbunyi yang kedua, posisi kaki segera diluruskan kembali. Jadi gerakan ini dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, yaitu latihan duduk mengangkat kedua kaki, di mana di dalam gambar ada seorang anak yang melakukan duduk mengangkat kedua kaki. Cara melakukannya, semua anak duduk berbaris di lantai, kedua tangan diletakkan di belakang pinggul, dan posisi kaki lurus ke depan. Jika guru menyebut aba-aba angkat kaki, semua anak mengangkat kedua kakinya lurus ke atas. Posisi badan sedikit condong ke belakang dan tahan posisi kaki sampai hitungan ke-8. B. Keseimbangan berdiri. Yang pertama, bersila dengan satu kaki. Salah satu kaki berdiri sebagai penyangga, salah satu kaki disilangkan di atas lutut. Lakukan dengan kaki kanan sebagai penyangga terlebih dahulu. Setelah guru
memberikan aba-aba. Siap? Ya. Semua anak melakukannya. Jika aba-aba turun, kaki kiri diturunkan, kemudian bergantian kaki kanan yang harus disilangkan. Sikap tangan boleh lurus di samping badan sesuai dengan perintah guru. Yang berikutnya, membentuk sikap kapal terbang atau pesawat terbang. Oke, anak-anak, perhatikan gambar di dalam. Ada seorang anak lagi melakukan sikap pesawat terbang. Oke, di mana? Di dalam kedua lengannya direntangkan ke samping kiri dan ke samping kanan, dan salah satu kaki sebagai tumpuan, dan salah satu kaki lagi diluruskan ke belakang. Oke, jadi cara melakukannya, anak-anak berbaris di lapangan. Jika aba-aba sikap pesawat terbang atau kapal terbang, semua anak-anak membentuk seperti pesawat terbang. Kedua tangan direntangkan, satu kaki diluruskan ke belakang, satu kaki yang paling kuat dijadikan sebagai tumpuan. Yang ketiga, berdiri dengan satu kaki. Jadi, perhatikan gambar. Sikap berdiri dengan satu kaki, kedua tangan ke samping. Jadi mata posisi terpejam atau menutup mata, dan posisi paha lurus ke depan. Jadi perhatikan gambar, posisi pahanya tetap lurus ke depan, tetap posisi mata terpejam. Oke. Badan memutar ke kiri pelan-pelan hingga kembali ke posisi semula. Ulangi dengan memutar ke kanan dan kembali ke posisi semula, dan matanya tetap terpejam. Dan sebelum selesai memutar badan, mata tidak boleh dibuka. C. Keseimbangan berjalan. Yang pertama, berjalan di atas balok titian atau balok keseimbangan. Jadi perhatikan di dalam gambar, seorang anak melakukan berjalan di atas balok titian. Anak-anak secara bergantian berjalan di atas balok titian. Setiap anak bergerak maju perlahan-lahan agar tidak terjatuh sebelum mencapai batas akhir. Jadi anak-anak melakukan dari titik start sampai dengan titik finish. Jadi jalan di atas balok titian tidak boleh jatuh. Kalau jatuh, risikonya pasti akan kaki kesleo atau kaki lecet. Jadi anak-anak perlu didampingi. Yang kedua, berjalan jinjit di atas garis lurus. Oke, anak-anak perhatikan cara melakukan. Anak-anak membentuk kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Setiap anak saling bergandeng tangan. Anak-anak mulai maju dengan cara jinjit sampai di batas garis akhir. Kembali ke garis awal dengan berjalan mundur, dan kedua kaki tetap dalam posisi jinjit. Ketiga, yaitu keseimbangan berlari. Jadi anak-anak perhatikan gambar di dalam gambar itu ada seorang anak lagi melakukan gerakan keseimbangan berlari. Dengan posisi kepalanya terdapat ada benda. Jadi benda yang di atas kepala itu adalah buku atau benda lainnya. Jadi anak-anak melakukannya
Jadi pada saat melakukan berlari, benda di atas kepala itu tidak boleh jatuh. Jadi cara melakukannya, anak berdiri di garis start dan meletakkan benda di atas kepala. Anak berlomba berlari dengan membawa benda di atas kepala. Anak yang berhasil menjaga keseimbangan benda sampai di garis akhir adalah menjadi pemenangnya. D. Rangkaian gerak dasar senam. Yang pertama adalah berguling ke samping. Jadi untuk berguling ke samping ini, sikap awalnya dengan posisi tidur telentang di matras dengan kedua tangan di samping badan. Sikap intinya, lakukan gerakan berguling ke samping dengan tetap menjaga keseimbangan badan. Dan sikap akhirnya, kembali badan posisi jongkok, kemudian berdiri tegak, mengangkat kedua tangan dan turunkan tangan lurus di samping badan. Jadi anak-anak perhatikan gambar di dalam. Di dalam ada seorang anak melakukan guling ke samping. Yang terakhir adalah berguling ke depan. Jadi guling ke depan ini hampir sama dengan guling ke samping, tapi guling ke depan adalah melakukan dengan gerakan guling ke depan. Jadi alatnya yaitu matras, sama seperti tadi, yaitu menggunakan matras, dan sama juga dengan gerakan guling ke depan ini menggunakan matras juga. Jadi untuk cara melakukannya, jadi sikap awalnya perhatikan di layar kalian. Posisi awalnya adalah badan jongkok di matras. Terus kedua tangan menumpu pada matras di depan badan. Oke. Terus yang kedua, sikap intinya tempelkan tengkuk pada matras. Kemudian lakukan gerakan berguling ke depan dengan ayunan kaki seperlunya. Untuk sikap akhirnya sendiri yaitu dengan kembali sikap jongkok, kemudian berdiri tegak, kedua tangan ke atas, lalu turunkan tangan lurus di samping badan. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita untuk KD 3.3. Oke, semuanya simak dan belajar materi ini agar semuanya bisa paham dan mengerti. Oke, salam sehat untuk anak-anak semuanya. Jaga selalu kesehatan kalian. Tetap makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, agar semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar selanjutnya. Terima kasih telah menyimak materi Pafrem. Agar semua materi yang Pafrem berikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Oke anak-anak, jangan lupa like, share, dan komen untuk video Pafrem. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Oke, bye-bye semuanya. Salam jumpa lagi.